Maksud Pak Teh Mahmudi gimana barusan? Pakai belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Ya, izin Bapak Ibu saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita tiba di ruang kolaborasi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sesi yang kedua lewat forum diskusi kita. Nampak, Bu? Nampak, Bu. Nampak ya? Cuman di saya agak kurang sedikit. Saya nggak nampak, Bu. Saya nggak nampak juga. Sama-sama ya? Itu iya, pecah saja. Cuma ada kecil. Pecah Agak ya? pecah, Bu ya. Pecah. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini untuk identitas modul kita masih seperti identitas modul kemarin Bapak Ibu. Sama semua, kompetensi lulusannya juga sama, jamnya juga sama, kemudian capaian umum modulnya juga sama, capaian khususnya juga sama Bapak Ibu, tidak ada yang berubah, persis seperti sesi pertama kita kemarin berdiskusi. Bapak Ibu, mungkin faktor jaringannya, jadi tidak nampak seperti itu. Baik, coba kita lihat ke slide selanjutnya, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Saya belum, Bu. Belum ya? Ada yang belum karena faktor jaringannya di teman-teman juga ini? Bagaimana? Berapa orang yang terlihat dan tidak terlihat? Sudah, Bu. Saya sudah juga. Saya sudah juga, Bu. Oh iya. Saya belum, Bu. Cuman yang di belakangnya, Bu, ya agak buram ya, tapi tulisan yang birunya udah nampak, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu agenda kita, Ibu, hari ini ya. Ada 5 agenda kita. Berarti ada pembukaan ya, ada aktivitas sesinya, ada penguatan, ada refleksi, aktivitas pembelajaran, dan ada penutup. Nah, yang ini nampak, Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Nampak, Bu. Iya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, skenario pembelajaran kita, Bapak Ibu, ini pembukaannya itu ada waktu 10 menit. Kemudian aktivitas sesi itu nanti Bapak Ibu mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya di daerah kita masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain juga itu selama 60 menit. Karena di sini kita ada 2 kelompok, berarti satu kelompok itu 30 menit. Nah, itu pasti untuk presentasinya nanti. Ya, Bapak Ibu, ada penguatan. Itu diskusi yang sudah dijalankan Bapak Ibu nanti, saya memberi penguatan ya terkait dengan penerapan pembelajaran sejarah dalam konteks masing-masing Bapak Ibu itu ada waktunya 30 menit. Ada sesi dari Ibu semua dengan pembelajaran dilakukan hari ini di sesi presentasi itu. Kemudian ada penutup dan mengingatkan tahapan belajar ya untuk selanjutnya itu, dan foto bersama itu ada 15 menit Bapak Ibu. Nah, pembukaan kita
sudah salam ya Bapak Ibu, namun sekarang kita berdoa dulu. Sebelum kita lanjut kegiatan kita, seraya kita berdoa semua di dalam hati kita masing-masing dengan membaca Ummul Quran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu hari ini, semua calon guru penggerak nanti dapat mampu ya mempresentasikan hasil diskusi kemarin terkait dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat nanti masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompok dari Bapak Ibu ya, terkait hasil diskusi yang Bapak Ibu presentasikan. Nah, ini kesepakatan belajar kita Bapak Ibu ya. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga jika ada satu peserta yang berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat berpendapat setelah dipersilahkan oleh nanti moderator mungkin ya di dalam kelompok masing-masing. Kemudian berpartisipasi penuh. Ya, nanti waktu presentasi kawan kan sudah diatur nih skenarionya kemarin siapa yang jadi penanya, siapa yang jadi penanggap, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi presenter. Nah, ya biar rasa 6 bulan itu 6 minggu saja ke depannya. Jadi enggak terbebani dengan kegiatan program pendidikan guru penggerak. Insya Allah di sini kita satu keluarga, satu rumah. Saling sharing, saling berkolaborasi, insya Allah bisa terlalui dengan indah dan nanti mencapai endingnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ini apa yang harus Bapak Ibu perhatikan terkait dengan presentasi kelompok. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Total keseluruhan waktu untuk masing-masing kelompok itu seperti saya sampaikan tadi itu ada 30 menit. Tadi kan 60 Bapak Ibu untuk presentasi. Berarti ada 30 menit kita, 15 menit untuk presentasi. Diingat Bapak Ibu yang jadi moderatornya nanti 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Nah, presenter mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasi, penanggap itu punya waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok. Kemudian penanya itu nanti disilakan memberi pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok yang mempresentasikan. Nah, nanti apabila ada sisa waktu ya, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam presentasi juga memberikan tambahan jawabannya, saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, yuk kita lihat. Nah, ini penguatan, sorry, seharusnya saya nggak tampilkan itu dulu. Lalu di sini saya langsung stop share screen-nya. Sudah siap kelompok mana yang ingin mempresentasikan pertama? Kelompok 1 insya Allah Bu. Kelompok 1. Oke, saya stop share screen-nya. Berarti untuk ring virtual ini saya berikan untuk kelompok 1 untuk mengelola ya presentasi bersama dengan teman-teman semua. Saya persilakan untuk kelompok 1. Tunggu Bu, coba sedikit lagi Bu. Tadi 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk penanggapan ya Bu. Setelahnya Bu? Iya. 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Tanya jawab. Iya. Tanya jawab. Baik Bu. Baik. Sudah Pak, sudah. Berarti dihitung dari jam 1:12. 30 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak T. Mahmudi sebagai host. Sekarang saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh hadirin pada kegiatan presentasi hari ini pada modul 1.1 program guru penggerak angkatan 11 ini. Izinkan saya, Desiana, sebagai moderator untuk memandu kegiatan pemaparan materi kelompok 1 ini. Namun sebelum saya melanjutkannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pak T. Mahmudi sebagai host, ada Ibu Rahmi dan Ibu Ira sebagai presenter, ada Ibu Mukni sebagai notulis, dan saya sendiri sebagai moderator. Untuk pemaparan materi pertama kami, ini kami persilahkan kepada Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi dengan segala hormat kami persilahkan. Bentar ya Bapak Ibu. PPT ya Bu ya? PPT. Iya, PPT. Kalau PPT nanti nggak jalan ya Bu. Kalau di slideshow nggak jalan, nah nggak apa pakai ini aja dulu. Ini aja ya. Kecuali sudah dibawa Google Drive baru mau. Oke, sudah. Silakan Bu Rahmi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 Provinsi Aceh. Next. Desi. Ya. Fasilitator kami adalah Ibu Murhamatillah, SPD MPD, pengajar praktik, Iza Darmayanti, SSI. Dan kami di tim ada sekitar 5 guru, yaitu Bapak Teguh Mahmudi, Ibu Desiana, Ibu Ira Yunisari, saya sendiri Bu Rahmi, dan Ibu Mukniati. Next. Nah, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kali ini kita akan mendiskusikan kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan dengan penguatan karakter sebagai individu maupun anggota masyarakat bagi peserta didik. Terdapat 3 hal yang akan kita paparkan di sini. Yang pertama adalah kekuatan konteks sosial kultural di daerah dalam hal ini yaitu daerah Aceh. Kemudian bagaimana implementasi pemikiran KHD itu sejalan dengan kondisi para siswa sebagai individu maupun anggota masyarakat. Next, Bu. Nah, kami menemukan 3 kekuatan konteks sosiokultural di daerah Aceh yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa 3? Kami akan memberikan alasan yang sangat konkret dalam hal ini. Kita tahu bahwa pemikiran, gagasan itu terbentuk dan berkembang dalam suatu sosiokultural tertentu. Dan kita tidak memungkiri juga bahwa sosiokultural juga mempengaruhi berkembangnya pemikiran dan juga pengetahuan daripada seseorang atau kondisi. Nah, Aceh identik dengan nilai religius. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa Aceh merupakan salah satu pusat peradaban dari Islam itu sendiri pada saat Samudra Pasai berjaya. Secara geografis dan kebudayaan peradaban Islam, Aceh merupakan salah satu pintu masuknya Islam ke Nusantara. Maka kanun, adat istiadat, segala tingkah laku daripada masyarakat Aceh identik dan syarat dengan nilai-nilai syariat. Kemudian sikap kegotong royongan dilandasi oleh nilai syariat itu tadi, maka orang Aceh akan dominan sekali dengan nilai keislaman. Dan ketika mereka melakukan tuntunan mereka dalam bergotong royong untuk tolong-menolong satu sama lain. Nah, kedua hal ini akan ditumpang oleh kekompakan dan kekuatan fisik. Hal ini tentunya didasari oleh bagaimana rakyat Aceh tidak gentar melawan penjajahan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kami memilih 3 kekuatan ini yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah orang yang humanis. Beliau adalah penggagas pendidikan yang mana melihat nilai-nilai kodrat alam dan kodrat zaman sejalan untuk kecakapan
kodrat alam dan kodrat zaman itu untuk membentuk kecakapan hidup daripada peserta didik atau masyarakat. Nah, jadi kami yakin bahwa ketiga itu merupakan hal yang sangat relevan. Next sebelumnya, Bu. Oke, bagaimana implementasi itu tadi? Transformasi budaya. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mendidik anak adalah mendidik rakyat. Maka ketiga kekuatan luhur tadi akan terimplementasikan ke dalam keseharian anak-anak atau peserta didik. Nah, bagaimana implementasi Ki Hajar Dewantara itu terkontekstual sesuai dengan nilai luhur di budaya kita? Nah, kita tahu sebagai seorang guru, kita melalui pendekatan materi pembelajaran, kita menerapkan hal itu kepada para peserta didik, dan kita berharap para peserta didik kita dapat langsung mempraktikkannya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sosialnya, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa membentuk anak itu adalah membentuk masyarakat. Nah, berdasarkan kekuatan tadi, maka perayaan Maulid yang identik dengan syarat dengan nilai religius merupakan hal yang sangat sangat penting dalam masyarakat Aceh. Nah, kenapa Maulid? Karena Maulid di mana di situ masyarakat Aceh merasa mereka akan mengenang kembali sejarah kelahiran Nabi, kemudian sirah nabawiyah akan dipaparkan di sana, kemudian sesuai dengan semboyan Ki Hajar itu Ingar Ngarso Sungtulodo, yaitu memberikan teladan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad akan memberikan keteladanan bagi semua umat manusia yang ada di dunia. Melalui apa? Melalui ceramah-ceramah agama yang akan didengar oleh para siswa. Kemudian penebalan dari nilai-nilai religius dan tidak menutup kemungkinan. Ketika perayaan Maulid itu kita memfasilitasi para siswa untuk memberikan ide-ide kreatifnya seperti pembuatan spanduk, kemudian mendekorasikan aula dan juga ruang kelas terkait kegiatan tersebut. Dan kita sebagai pengajar tentunya melihat bahwa ada bakat dan minat siswa pada saat perayaan tersebut, seperti pidato singkat tentang kenabian atau tentang sejarah Nabi, storytelling, hafalan Quran, kaligrafi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, kekuatan gotong royong, Bapak Ibu. Kekuatan gotong royong ini tercermin dalam kenduri Blang, Bapak Ibu. Jadi, lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Terlebih dahulu, marilah kita mereview kembali Bapak Ibu bagaimana pemikiran KHD jika dikaitkan dengan konteks sosiokultural di daerah masing-masing. Pendidikan adalah tempat persemaian bibit-bibit kebudayaan. Begitulah KHD memandang pendidikan berkaitan dengan kebudayaan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kunci utama untuk mewujudkan masyarakat yang Indonesia yang beradab dan juga berbudaya itu dapat dilakukan dengan proses pendidikan. Jadi pendidikan itu sendiri harus dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia karena dengan pendidikan mereka dapat dituntun untuk menjadi seseorang yang beradab sekaligus seseorang yang berbudaya. Nah, pemikiran KHD yang dapat menebalkan laku murid sesuai konteks lokal sosial budaya, khususnya konteks religius, adalah melalui perayaan Maulid, di mana esensi dari perayaan ini adalah mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk budi pekerti siswa di kelas ataupun satuan pendidikan. Next. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa pemikiran KHD memberikan pemahaman kepada guru bahwa untuk dapat mewujudkan masyarakat yang berbudaya sekaligus berbudi pekerti dan juga beradab itu adalah melalui proses pendidikan. Dan kami mengangkat perayaan Maulid sebagai suatu kegiatan ataupun suatu fenomena yang sejalan dengan pemikiran KHD, mengingat perayaan Maulid itu memiliki banyak maknanya. Nah, dalam merayakan Maulid, siswa-siswa diingatkan atau dibimbing, dibawa kepada zaman di mana Rasulullah SAW sudah menjadi seorang yang patut dianut
ya seseorang sudah patut dicontoh setiap sikap, pemikiran dan perilakunya. Nah, karena itu di momen Maulid itu sendiri, kita semua diajak untuk bersyukur menjadi seorang hamba, sekaligus bersyukur menjadi seseorang yang menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Nah, apa-apa saja yang dapat kita teladani dari Rasulullah, yaitu satu, Rasulullah itu sendiri menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ya, seseorang yang taat kepada Allah tentu akan dituntut untuk menjadi pribadi yang baik. Ya, seseorang yang patuh kepada Allah tentu akan dituntut menjadi pribadi yang bermanfaat. Kemudian apalagi yang kita pelajari dari Rasulullah? Rasulullah juga makhluk sosial yang sangat diterima dalam masyarakat, ya, dengan sedekahnya, dengan toleransinya.